Teori belajar dan pembelajaran IPA. Teman-teman, tahu tidak apa sih yang menjadi fungsi teori belajar? Teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Nah, teori belajar dan pembelajaran IPA ada 5. Yang pertama, teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran yang mengedepankan hubungan stimulus respon individu atau peserta didik sebagai hasil belajar pembentukan perilaku. Contoh teori behavioristik sebagai berikut. Ngantuk sebaiknya tidur, besok kesiangan. Baik, Pak. Ini bapaknya Topan ya? Benar, Bu. Topan luar biasa cerdasnya. Dia juara umum di sekolah ini. Nilai rata-ratanya 9,3. Tolong diarahkan terus ya, Pak. Baik, Bu. Topan, Iya, Bu. ini. Coba lihat raportmu. Hah? Aku juara umum, Bu. Yap, dan ini hadiah untukmu. Doni, karena kamu terlambat datang ke sekolah, kamu akan Bapak kasih hukuman. Ya udah, Pak. Ya, emang enak disuruh nyapu. Doni, lain kali kamu jangan terlambat datang ke sekolah ya. Ya sudah, sana kamu masuk ke kelas karena jam belajar sudah dimulai. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori pendidikan yang menganggap bahwa pengetahuan tidak eksis tanpa pemikiran dan pengetahuan dibentuk oleh pemikiran manusia. Dalam teori konstruktivisme harus membangun situasi di mana siswa dapat belajar secara aktif melalui konten dan interaksi sosial, bukan mengajar secara tradisional. Contoh teori konstruktivisme sebagai berikut.
Ketiga, culturally relevant pedagogy. Culturally relevant pedagogy adalah teori dan praktek pendidikan yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budayanya. CRP mencakup praktik yang mengumpulkan pengalaman, nilai, dan persepsi yang berkembang di tengah komunitas sebagai sarana untuk memperkaya praksis pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Contoh culturally relevant pedagogi sebagai berikut. Terima kasih. Jadi pada hari ini ini gambar apa? Apa berarti? Ya, ogoh. Keempat, teori experiential learning dan count of experience. Teori experiential learning dan count of experience menggambarkan perkembangan mental yang berdasarkan interaksi antara manusia dengan lingkungan dan menggambarkan proses belajar yang berdasarkan interaksi antara individu dengan lingkungan yang mengandung informasi. Individu memperoleh ilmu pengetahuan dari informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung, pengalaman yang diperoleh melalui pembacaan, dan pengalaman yang diperoleh melalui pendengaran. Jalanan hidup tidak pernah menyediakan sesuatu secara instan, melainkan proses dari input lalu melahirkan hasil atau output. Dalam hal ini, seperti experience atau eksperimen, sangat menentukan karena di dalam experience ada eksperimen dan di dalam eksperimen juga ada experience. Kelima, teori mobile learning. Mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran ini, mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Ide dasarnya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, menarik, dan interaktif bagi para peserta didik dengan menggunakan unsur-unsur permainan seperti poin, level, tantangan, dan hadiah. Gamifikasi mendorong motivasi dan keterlibatan siswa sehingga meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Contoh teori mobile learning sebagai berikut. Contoh simbiosis mutualisme adalah A. Nyamuk dan manusia, B. Benalu dan pohon, C. Cacing pita dan manusia, D. Bunga dan lebah. Jawabannya adalah bunga dan lebah. Nah, itu dia teori belajar dan pembelajaran dalam IPA. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.